Saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan pujian dari Allah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji-muji Tuhan, mengagungkan Engkau. Kami sungguh diberkati melalui puji-pujian yang telah kami sampaikan kepada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Isi hati-Mu kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kuasa-Mu yang kami izinkan ada di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Memberikan kami hati yang rendah hati mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan.
Saya juga menyapa mungkin nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah ini melalui siaran tunda di YouTube. Kami juga menyapa Shalom. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berbicara kepada kita pagi hari ini melalui firman yang akan saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan melalui Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kepercayaan bagi kami untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini saya memberikan sebuah tema yang bukan firman Tuhan yang asing bagi kita, tapi firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita supaya kita terus ingat firman Tuhan dan kita melakukan firman-Nya. Hidup oleh iman. Temanya sederhana sekali, hidup oleh iman. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, nanti ada beberapa ayat, ada cukup banyak ayat, tapi saya mencoba untuk ada yang langsung saya sampaikan, ada yang nanti saya minta Dr. Mei untuk membaca. Di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa hidup karena iman, ya, hidup karena iman, hidup karena percaya. Jadi dia katakan kami, bukan hanya dia pribadi, tapi orang-orang pelayan-pelayan yang bersama dengan dia. Dia katakan kami ini hidup karena iman. Dan kami juga meyakini firman Tuhan yang kita dengar ini biarlah menjadi firman yang hidup bagi kita, karena kita hidup oleh iman. Kita bisa katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kita yang ada di sini, berapa banyak kita yang ada di sini, kita hidup karena percaya. Amin. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Ini diberikan tambahan, tidak titik di situ. Ya. Bukan karena melihat, karena memang iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa yang kita tidak lihat tapi kita percaya, itulah iman. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membutuhkan, atau bahkan bukan banyak, bahkan seluruh hidup kita ini, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita membutuhkan iman ini. Karena tanpa iman, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini saya mendasari ini, bagaimana kita hidup oleh iman. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan bahwa iman itu lahir, timbul dari mana? Mendengarkan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Firman itu lahir dari mendengar firman. Kami berdoa setiap kita mendengar firman Tuhan, supaya firman yang kita dengarkan itu melahirkan iman kita, membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita. Ya, karena memang iman itu setiap orang bisa berbeda-beda. Pertumbuhannya berbeda-beda. Ada yang sudah bertumbuh, ada yang belum bertumbuh, ada yang sudah dewasa, ada yang belum dewasa. Tetapi Tuhan mau supaya di dalam pertumbuhan ini kita membutuhkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan
pertumbuhan yang bisa memberikan iman ini dalam kehidupan kita. Tanpa firman, kita tidak akan bisa memiliki iman yang baik, iman yang benar. Jadi kita bersyukur kalau setiap hari kita didorong untuk baca firman Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti, firman Tuhan disampaikan. Untuk apa? Untuk apa firman Tuhan? Saya sendiri bertanya dalam hati saya. Untuk apa firman Tuhan? Firman itu untuk membuat iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kokoh. Iman kita semakin bertumbuh sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi disampaikan, iman timbul dari mendengarkan. Jadi kita diminta oleh Tuhan, kalau mau bertumbuh di dalam iman, dengarkan firman Tuhan. Kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengar. Tuhan katakan di dalam Lukas, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena ada banyak orang juga yang mendengar. Waktu Yesus berkhotbah, dia berkhotbah tidak seperti saya di sini. Berkhotbah di pinggir pantai, berkhotbah di bukit, di mana dia bertemu orang, dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu ada berbagai macam tipe orang dalam mendengar firman Tuhan. Dia katakan, ada orang yang mendengar tapi tidak memperhatikan firman, seperti benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Dia tidak mengalami pertumbuhan. Ada benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Itu adalah orang yang mendengar, tapi hatinya tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Hatinya seperti batu. Firman itu tidak tumbuh. Yesus katakan, ada juga orang yang mendengar firman Tuhan seperti benih yang ditaburkan di semak duri. Dia tumbuh, tapi kemudian dia dihimpit oleh segala kekhawatiran dan kekayaan dunia ini, sehingga firman itu tidak tumbuh juga. Tetapi Tuhan sampaikan ada tipe yang keempat, yaitu firman itu seperti seorang penabur menaburkan benih di tanah yang baik, hati yang baik. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan telinga kita dan hati kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan, kita dengar, kita mengerti, tersimpan dalam hati kita, dan firman yang tersimpan dalam hati ini akan bertumbuh seperti benih itu, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan hanya bertumbuh tapi tidak ada buah, bertumbuh menghasilkan buah yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tentu kita semua mau untuk bertumbuh, amin. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajar kepada kita supaya kita di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini dalam pengiringan kepada Tuhan, kita benar-benar membutuhkan firman Tuhan itu. Ya. Iman kepada Tuhan dan Tuhan yang berfirman kepada kita. Jadi kita kalau berbicara tentang iman, kita tidak bisa lepas dari namanya firman Tuhan. Karena firman yang kita dengar, kita respon dengan percaya, itulah iman. Kita percaya kepada Tuhan yang berfirman kepada kita. Dan kita menerima firman itu. Ya Tuhan, firman-Mu untukku. Aku percaya firman Tuhan dan aku mau hidup dari firman-Mu. Firman itu hidup dan itu yang menghidupkan kita. Ketika dikatakan hidup oleh iman, hidup oleh firman Tuhan, itulah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mempraktekkan firman Tuhan itu.
Di Wahyu katakan, itulah orang yang berbahagia. Kita mau mencari kebahagiaan, cari di dalam firman Tuhan. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ini saya masih berbicara tentang iman ini lahir dari firman Tuhan. Dan bagaimana kita merespon firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap saat. Ya. Bagaimana sikap hati kita mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Saya hanya bercerita, Adam dan Hawa, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada mereka. Firman, Tuhan berfirman kepada mereka dan memberikan perintah. Hanya satu ayat saja dalam Alkitab. Kalau kita saat ini cukup tebal Alkitab kita. Wah, tebal sekali. Tapi bagi mereka, manusia pertama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hanya satu perintah. Perintah dari Tuhan yang menciptakan mereka. Dan Tuhan menginginkan mereka percaya kepada firman itu. Dan mau mentaati firman Tuhan yang satu ayat saja. Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Sebab pada saat kamu memakannya, apa yang terjadi? Kamu akan mati. Berjalannya waktu tidak lama, ternyata mereka tidak mentaati firman yang satu itu. Tidak serta-merta mereka tidak mentaati. Ada godaan, ada tantangan di Taman Eden yang penuh kebahagiaan pun ada tantangan. Ada godaan. Di Taman Eden, apalagi kita di tanah, di bumi yang sudah mengalami kerusakan karena dosa ini, pasti ada tantangan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sedang menghadapi tantangan? Pasti, nggak mungkin kita yang hidup ini pasti menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studi, dalam pelayanan. Dalam banyak hal kita menghadapi tantangan. Kita butuh iman. Tadi saudara One bersaksi ya. Menghadapi tantangan. Adam dan Hawa menghadapi godaan dari iblis. Ada dua hal yang menjadi godaan bagi mereka. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ini masih belum baca ayat ya. Saya masih bercerita. Tapi ular itu berkata, ya, semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan buahnya, bukan? Wah. Dia memutarbalikkan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan katakan semua boleh, hanya satu yang tidak boleh. Tapi dia katakan semua tidak boleh dimakan, bukan? Tapi Hawa, perempuan itu, dia ingat firman Tuhan. Dia bilang tidak. Semua boleh kami makan, hanya satu yang tidak boleh kami makan. Sebab kalau kami makan, kami pasti mati. Dia masih ingat firman Tuhan. Disitulah kita perlu firman Tuhan. Karena dalam kenyataan hidup sehari-hari kita butuh firman. Ingat firman. Tidak seperti itu. Dalam godaan yang pertama ini dia masih menang. Tapi yang kedua, iblis katakan, tidak, kamu tidak mati. Tapi Allah tahu kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Apa yang disampaikan ular? Dia menyampaikan hoax tentang Allah. Dia menyampaikan Allah yang keliru. Dia katakan, tidak, Tuhan itu tahu kalau kamu makan, kamu akan seperti dia. Tuhan itu memperdaya kamu. Sehingga dia melarang kamu. Tuhan itu tidak mau kamu seperti dia. Nah, ini
suara iblis yang mau memutarbalikkan kebenaran. Bukan hanya tentang firman, tetapi juga tentang Tuhan. Dan akhirnya ketika dia mendengar itu, oh iya ya, muncul prasangka buruk dalam pikirannya. Berprasangka buruk kepada Tuhan. Ya. Makanya tadi kesaksian, aku kecewa kepada Tuhan. Wah. Seringkali banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan, aku kecewa kepada Tuhan. Ini sudah muncul prasangka buruk. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tapi mulai muncul prasangka buruk, aduh Tuhan ini enggak baik. Ternyata harusnya aku makan buah itu, aku bisa seperti Tuhan. Tapi kenapa dia melarang aku? Wah, dia olah dalam pikirannya, dalam akalnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak lagi menghargai firman yang keluar dari mulut Allah, yang didengarkan oleh Adam dan diterima oleh perempuan itu. Lalu dia, apa tindakannya? Dia ambil buah itu. Tindakan itu menunjukkan bahwa dia tidak peduli kepada firman Tuhan. Nah, tindakannya apa? Keliru, salah. Dan kita tahu akibat konsekuensi yang dialami oleh manusia. Ketika tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak percaya kepada Allah, itulah problem manusia sampai hari ini. Itulah problem kita seringkali. Kita tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak mempercayakan hidup kepada firman Tuhan, dan kita tidak berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sehingga itu yang menjadi problem utama manusia sesungguhnya. Masalah kita bukan masalah tidak punya uang sebenarnya. Masalah kita bukan masalah tidak punya pekerjaan. Tapi masalah kita yang utama adalah ketika kita tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada firman-Nya. Saya memberikan satu contoh bagaimana Abraham. Kita tahu kisahnya. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut panggilan Tuhan. Tetapi setelah dia dengan iman, dia taat, dia mengikuti panggilan Tuhan, hampir 10 tahun sudah tiba di Kanaan. Semua janji-janji yang besar yang Tuhan berikan masih sifatnya janji-janji. Ya, Tuhan benar-benar menguji iman Abraham. Hanya janji-janji. Janji tentang keturunan belum diberikan. Sudah hampir 10 tahun. Sudah tiba di Kanaan. Janji tentang tanah perjanjian yang dijanjikan belum juga menjadi miliknya. Janji tentang dia menjadi bangsa yang besar, apalagi belum sama sekali. Benar-benar dia menjadi orang asing di sana. Dan dia mulai melihat dirinya. Wah, ini saya semakin tua, sebentar lagi mau mati. Terjadi kegalauan dalam kehidupannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6. Nah, ini yang kita baca, mari kita perhatikan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Kalau Bapak Ibu memperhatikan, menyimak apa yang kita baca tadi, Abraham mengalami ketakutan. Abraham mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia melihat dia sebentar lagi akan mati. Siapa yang mewarisi seluruh kekayaannya? Di dalam pikirannya, ini manusia itu begitu. Kalau sudah gelisah, dia mulai cari, waduh, siapa ini, siapa ini? Yang ada dalam pikirannya, pilihan satu-satunya adalah Eliezer, hambanya. Tapi dalam kegelisahan itu Tuhan datang. Ini yang kita ucapkan syukur. Ini yang kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan datang kepada kita dan mau berfirman kepada kita. Ya. Kegalauan itu memang kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Abraham loh. Alkitab dengan jujur. Abraham mengalami ketakutan. Jadi Alkitab tidak menutup kegalauan Abraham. Ya. Karena Abraham memang dikatakan pada kesimpulannya, Abraham itu adalah bapak orang beriman. Tetapi di dalam proses dia bertumbuh di dalam iman itu, mengalami dinamika di dalam imannya. Tetapi kita bisa melihat, di dalam kondisi demikian, Tuhan datang. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Jadi firman itu datang kepada kita. Untuk apa? Supaya kita percaya kepada firman Tuhan. Abraham memberikan teladan bagi kita. Dalam hal bagaimana dia merespon firman Tuhan itu. Bagaimana dia menangkap firman Tuhan itu. Ketika di dalam kegalauannya, bahkan kalau bahasanya begitu ya. Ayat yang kedua itu, ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Itu bahasanya begitu. Engkau Tuhan tidak memberikan bagiku. Sudah mulai berpikiran yang negatif tentang Tuhan. Padahal Tuhan janji, aku akan memberikan. Tapi antara firman yang pernah dia dengar dengan kenyataan yang dihadapi, ini terjadi pergumulan di sana. Ya. Engkau tidak memberikan kepadaku Tuhan. Dan aku akan mati dengan tidak mempunyai keturunan. Tapi Tuhan katakan, tidak. Janjiku tetap ya dan amin. Tuhan bawa dia keluar. Ternyata ini malam hari. Dibawa, ayo keluar. Lihat bintang-bintang. Pandang bintang-bintang. Hitung bintang-bintang. Abraham memandang ke langit. Dia mungkin mulai hitung 1, 2, 3. Waduh, gak bisa dihitung Tuhan. Tuhan katakan, demikianlah nanti keturunanmu. Saya katakan kepada kita, di sini dibutuhkan iman terhadap janji firman Tuhan. Kalau tidak punya iman, saya katakan, mungkin kalau hanya dia pakai akalnya memahami tentang Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, satu pun Tuhan tidak berikan. Bagaimana mungkin saya punya keturunan yang sebanyak itu? Ya. Tetapi Abraham tidak berpikiran seperti itu. Dia tidak menggunakan akalnya. Dia tidak berbantah kepada Tuhan. Tapi dia dengan hati yang percaya kepada Tuhan, dia katakan, ayat yang ke-6 itu, ini menjadi teladan bagi kita. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kepada Tuhan seperti apa? Kepada Tuhan yang berfirman kepada dia. Kepada Tuhan yang memberikan janji kepadanya. Dia menangkap firman Tuhan itu. Dan dia katakan, ya Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu. Nah, ini yang menjadi teladan bagi kita. Dan ditulis dalam Alkitab, Abraham itu adalah bapa orang beriman. Imannya bangkit kembali ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Imannya timbul kembali ketika firman Tuhan itu datang. Jadi kalau Alkitab mencatat bahwa iman itu timbul dari mendengar firman Kristus, maka
Mari kita mendengar dengan cara yang benar. Seperti Abraham. Dia datang kepada Tuhan, dia ikut, ya. Dan ketika Tuhan sampaikan, demikianlah banyaknya keturunanmu. Respon Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dia tidak sedikit pun khawatir lagi kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Apa yang diperhitungkan Tuhan? Imannya. Apa yang Tuhan lihat dalam diri Abraham? Imannya. Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa yang Tuhan lihat dalam diri kita? Iman kita. Masih percayakah kepada Dia? Saya tidak tahu hatinya Bapak Ibu semua. Bahkan istri saya pun saya nggak tahu isi hatinya. Tapi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Dia yang tahu apakah kita masih percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan tahu hati Abraham. Ketika dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, bukan basa-basi. Tapi dengan segenap hatinya, aku percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Karena dia mempercayakan hidup sama Tuhan. Habis itu Tuhan pergi. Di sini saya belajar bagaimana kita merespon firman Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Abraham menjadi contoh bagaimana merespon firman Tuhan. Iman, saya katakan tadi, iman itu berguna dalam segala aspek kehidupan kita. Abraham sudah berjalan, dia sudah mengikut Tuhan, dia sudah tiba di tanah Kanaan, tapi dia tetap menanti, dia tetap menunggu. Ya, kita tahu kisahnya, ternyata walaupun sudah dijanjikan lagi di pasal yang ke-15 ini, tidak serta-merta janji itu juga datang. Masih panjang prosesnya. Ya. Sampai nanti 25 tahun baru diberikan anak kepadanya. Tapi saya tidak menceritakan lagi tentang Abraham, tapi bagaimana kita menghidupi iman ini, bagaimana kita hidup di dalam iman. Untuk apa kita hidup di dalam iman? Ya. Di dalam Efesus pasal yang 6 ayat yang ke-16, ini bisa dibaca. Efesus 6. Ya. Ayat yang ke-16. Iman itu seperti apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terima kasih. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Apakah keadaannya baik? Apakah keadaannya tidak baik? Apakah keadaannya baik, mulus-mulus saja? Pekerjaannya baik, pekerjaannya merosot. Dalam segala keadaan yang Tuhan inginkan, kita menggunakan perisai iman. Iman itu sebagai perisai, sebagai pelindung bagi kita. Untuk apa? Melawan anak panah dari si jahat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini ada dalam kondisi yang baik, jangan lengah. Jangan lengah. Karena panah si jahat itu tetap akan dilayangkan kepada kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi mangsanya. Seperti manusia pertama itu. Di tengah-tengah keadaan yang sangat baik. Tuhan katakan, ketika selesai menciptakan semua, Tuhan melihat, oh semua sangat baik. Apa yang kurang dari Adam dan Hawa? Tidak ada. Semua fasilitas sudah ada, kenyamanan ada. Semua kekuasaan Tuhan berikan. Berkuasa atas ikan-ikan, atas semua. Tuhan mengangkat manusia itu dalam kedudukan yang sangat tinggi atas semua. Tetapi dalam keadaan demikian, dia lengah. Maka diingatkan kepada kita,
milikilah. Disebutkan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Tahu perisai? Ya, biasa dalam peperangan konvensional zaman dulu ya pakai perisai. Kalau sekarang mungkin bukan perisai lagi, nggak berlaku itu. Ya, perisai untuk menangkis anak panah, tombak ya, dari musuh. Menggunakan perisai untuk berlindung. Harus dipergunakan, jangan ada perisai tapi diletakkan. Nggak bisa. Artinya apa? Kita ini dalam segala keadaan seperti sedang berperang, sedang berjuang. Ya. Dalam segala keadaan, dalam keluarga, ya. Dalam pekerjaan kita berjuang dan kita butuh iman. Pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bisa memadamkan panah api, panah yang mematikan. Dari mana? Dari si jahat. Jadi jangan pernah lengah. Anak-anak muda jangan lengah. Di tengah-tengah dunia yang sedang merosot ini, merosot dalam segala hal, dalam hal moral merosot, dalam pergaulan-pergaulan yang merosot. Kalau kita lengah, kita tidak menggunakan iman, kita tidak percaya kepada firman Tuhan, kita tidak mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka kita akan menjadi sasaran panah api si jahat. Sehingga bukan kemenangan yang kita dapatkan, kekalahan, kalah. Akhirnya terseret oleh berbagai tantangan dunia ini. Pergunakan ya, api si jahat. Ini ayat-ayat ini ayat-ayat yang sering kita baca ya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4-5. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang kelima. Silakan dibaca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Iya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita ini disebutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-1. Kita yang percaya kepada Kristus itu dilahirkan menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bukan secara lahiriah, tetapi secara roh. Allah mengangkat kita menjadi anak-anak, dan dikatakan kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Anak-anak Allah yang ada di dunia ini, kita adalah anak-anak Allah, diberikan jaminan akan menang. Sampaikan dalam dirimu, aku ini adalah anak Allah. Kita anak Allah yang masih hidup di dalam dunia ini, yang nantinya kita akan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Tapi sementara kita ada di dunia ini, kita menghadapi dunia, kita menghadapi berbagai godaan ya. Di dalam pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 sampai 17 ini saya baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini perhatikan, semua yang ada di dalam dunia, ini dari zamannya Yohanes sudah menyebutkan ini. Dari zaman ke zaman kondisinya seperti ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Apalagi zaman-zamannya kita ini disebutkan ini akhir zaman, dan iblis tahu waktunya sudah semakin singkat dan dia gencar untuk mau menjatuhkan anak-anak Allah. Maka dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu satu, keinginan daging,
dunia ini menawarkan segala hal yang enak bagi daging ini. Dan ingat, apa yang merupakan keinginan daging ini selalu bertentangan dengan keinginan roh. Dan dunia ini dikatakan, di dalam dunia ini keinginan daging dan keinginan mata, ya, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup. Ini tantangan yang kita hadapi. Ya. Keangkuhan hidup, angkuh kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, pada zaman akhir ini adalah zaman yang sukar. Zaman yang sukar. Kenapa sukar? Karena manusia penuh dengan keangkuhan. Mereka tidak peduli dengan agama, mereka tidak menghormati orang tua, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Mereka hanya cinta dunia ini, cinta uang, cinta dirinya sendiri, dan segala hal-hal yang jahat yang mereka inginkan. Mereka tidak memiliki kerinduan kepada hal-hal yang rohani. Itu dunia. Tapi disebutkan tadi bahwa apa yang bisa mengalahkan semuanya itu? Dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita membutuhkan iman ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki iman di dalam Tuhan. Pelihara iman itu. Karena iman itu bisa mengalami degradasi, bisa mengalami kemerosotan. Ya. Bagaimana memeliharanya? Firman, dengar firman Tuhan. Kalau saya umpamakan iman itu, firman Tuhan itu seperti air, seperti pupuk yang menyirami pohon iman kita supaya terus bertumbuh. Ya. Iman kita ini membutuhkan firman Tuhan. Karena apa? Tantangan yang kita hadapi luar biasa. Ya. Godaan-godaan luar biasa. Ketika Yesus dicobai, kita tahu kisahnya. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Ya, anak Allah dicobai. Ya. 3 kali pencobaan itu. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Engkau hanya menyembah kepada Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyampaikan firman Tuhan ini? Satu, tentu dia baca firman Tuhan itu. Yang kedua, dia percaya firman Tuhan itu. Dan ketika firman itu disampaikan, iblis mundur. Mundur. Bagaimana kita bisa menang menghadapi segala godaan dunia ini? Ya, godaan-godaan yang terjadi. Perkatakan firman Tuhan. Hidup dari firman Tuhan. Ketika kita mulai pikirannya kotor, ya, katakan firman Tuhan. Imani firman Tuhan. Yang kapan lalu ya kita mendengar firman Tuhan berkaitan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku. Imani firman Tuhan itu. Maka hal yang kotor dalam pikiran kita tersingkir dia. Firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi kita harus menghidupinya, memperkatakannya. Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Yesus tidak mengusir dengan cara seperti apa? Tidak. Dia tidak mengusir iblis itu dengan cara yang aneh-aneh, tidak. Ya.
Bagaimana dia mengusir iblis itu? Bukan mengusir, bahkan iblis itu mundur sendiri. Dia hanya memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mundur dia. Tuhan tidak katakan, enyah engkau. Tidak. Katakan firman Tuhan, di situ kemenangan. Firman Tuhan yang kita imani, yang kita yakini. Yesus memberikan contoh itu bagi kita. Dan saya secara pribadi belajar untuk menerapkan, untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tantangan kita yang paling besar, ya, memang di sini ada tantangan juga, tapi di luar dalam kehidupan nyata kita itu banyak tantangan. Bawa firman Tuhan, jangan lupakan firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan itu yang memberikan kemenangan. Dan dalam banyak hal situasi kita butuh firman Tuhan, karena berbagai, bukan hanya datang langsung dari iblis seperti terhadap Hawa, terhadap Yesus, tapi terhadap berbagai ajaran-ajaran palsu yang juga muncul. Disebut dalam Efesus itu angin-angin pengajaran, angin. Ya. Jadi jangan terlalu banyak. Boleh belajar, kami ini belajar ya, saya ini belajar banyak. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya hitung-hitung, saya belajar di bangku teologi itu puluhan tahun, ya, sampai saat ini belajar. Kami belajar yang baik, maksudnya belajar dengan benar. Kami juga belajar yang sesat-sesat juga. Akhirnya kami pengen tahu apa sih ini. Ya. Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa ada banyak angin pengajaran. Angin ini menyesatkan kita sehingga kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, sehingga mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau sebuah pengajaran membawa kita tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi setia kepada firman Tuhan, tidak lagi mengakui Tuhan, harus hati-hati. Itu angin-angin yang membuat kita bukan semakin bertumbuh, tapi semakin jauh dari Tuhan. Maka disebutkan di dalam Efesus pasal 4 itu, Tuhan memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala dan guru. Ya, saya bersyukur, saya seorang yang juga mengajar firman Tuhan, juga menggembalakan bersama dengan gembala di Surabaya pada waktu yang lalu, dan saat ini saya ada di sini. Kami sudah 1 minggu di sini ya, dan kami sudah berkata kepada Tuhan dengan iman juga, kami mau melayani di sini karena kami tahu ini panggilan Tuhan. Ini bukan maunya kami. Kalau maunya kami mau tetap di sana. Ya, nyanyiannya dirubah. Ya, ku ingin tetap di sini gitu ya. Gak mau ke Manado. Tapi karena maunya Tuhan, ya, ku mau di sana gitu ya. Makanya kami tiba di sini oleh pertolongan Tuhan. Dan ini karena kami percaya kepada panggilan Tuhan. Maka ajaran-ajaran sesat, saya tidak baca ayat-ayat ini, tapi Bapak Ibu bisa baca di dalam Efesus pasal yang keempat itu. Tuhan memberikan, di sini ada gembala, di sini ada guru, ya. Kita percaya nanti ada penginjil, ya. Kita semua ini didorong selalu melalui firman Tuhan. Ayo menjadi saksi kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin statusnya orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayo ajak mereka. Kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan, untuk membawa menjadi anggota tubuh Kristus yang dewasa di dalam iman. Sehingga dikatakan sampai kita pada pertumbuhan yang seperti Kristus, ya, dalam kedewasaan penuh di dalam iman, sampai kita memiliki iman yang kokoh, yang sama, yang sempurna di dalam Kristus. Kita diperlengkapi semua.
Tuhan memperlengkapi kita dengan firman pengajaran, firman yang melalui PA, melalui ibadah minggu seperti ini, melalui ibadah doa, melalui bacaan pribadi Bapak Ibu sehari-hari. Baca firman Tuhan, ya. Karena memang saya katakan nggak mudah baca firman Tuhan. Godaannya saat ini luar biasa. Godaannya apa? Di tangan kita sendiri. Pagi-pagi sudah buka apa? WA, buka, tang ting tung gitu ya, berita. Sampai tengah malam. Tadi malam kami memang dikejutkan oleh sebuah berita. Seorang hamba Tuhan, pendeta, ya, pulang dari pelayanan, kecelakaan, istri, anaknya, ponakannya langsung meninggal di tempat. Suaminya yang menyetir. Suaminya ini pendeta, Tuhan tolong hidup. Tapi ketiganya langsung di tempat. Ya. Termasuk alumni, karena kami pernah sekolah di Bandung. Ya, kami sealumni. Tapi kakak kelas sudah lama sekali dia. Ya. Baca WA. Sampai pagi WA terus muncul. Ya. Kapan baca firman Tuhan? Ya. Kalau kita memiliki hati yang memang harus mempersiapkan hati kita, Tuhan punya komitmen, aku mau baca firman Tuhan karena itu kebutuhan saya. Maka sekalipun banyak WA, kita akan mengutamakan Tuhan. Selalu diingatkan kepada kita. Di kaum muda kemarin diingatkan juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu, cari, belajar. Tidak didorong oleh tekanan dari luar, tapi lahir dari hati kita. Karena sebuah kebutuhan. Aku butuh firman Tuhan. Ya, aku butuh firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 11, ini saya baca ini. Saya baca 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini ayat favorit di GPT. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini kita menghadapi tantangan itu. Jemaat Korintus waktu itu menghadapi bukan ular seperti Hawa. Mereka menghadapi ajaran pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan tentang Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Dan Paulus takut, khawatir terhadap dua hal berkaitan dengan kesucian dan berkaitan dengan kesetiaan. Ketika orang sudah menyimpang dari kebenaran, maka dia tidak lagi setia dan hidupnya tidak lagi suci di hadapan Tuhan. Ini yang sedang diincar oleh iblis, oleh segala caranya untuk menjatuhkan kita. Dalam hal apa? Dalam hal kesucian. Dikatakan, aku sudah membawa kamu, mempersiapkan kamu, mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki menjadi perawan suci. Ya. Itu sebuah perumpamaan bagaimana Tuhan membawa kita sebagai mempelai dipertunangkan. Dan iblis tidak suka itu. Dia mau supaya kita hidup di dalam kenajisan, di dalam kekotoran, dan pikiran disesatkan dari kesetiaan, sehingga orang tidak setia lagi. Kita harus hati-hati dalam hal kesucian dan ketidaksetiaan. Ini cara iblis menjatuhkan. Kalau kita mengerti ini, maka kita pakai perisai iman. Tuhan, saya nggak mau ya diperdaya oleh iblis dengan kelicikannya, sehingga hidupku hidup di dalam kekotoran, hidup di dalam kenajisan, sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya. Ini yang ditakutkan, dan firman Tuhan itu datang kepada jemaat Korintus untuk apa? Untuk mengingatkan mereka, hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat, karena itu tidak membawa kepada kebaikan. Ya. Ini kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Korintus, mereka baca,
Ini dalam bentuk surat waktu itu. Tulis oleh Rasul Paulus 2 Korintus mulai pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Ditulis, dibacakan di tengah-tengah jemaat. Ketika mereka baca, apa yang harusnya mereka lakukan? Mereka harusnya merespon firman Tuhan itu. Saat ini tidak ditulis, tapi saya menyampaikan firman ini. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan? Yang ketiga, ya saya belajar memberikan poin-poin, tapi saya juga menyampaikan secara mengalir begitu saja. Iman yang lahir dari firman ini memimpin kita kepada kesempurnaan. Ya. Iman ini bukan iman yang sifatnya sementara, tapi iman ini harus sampai kepada kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu mengikuti PA kemarin, ada gambar tabernakel. Iman itu pertama sekali, awal sekali, yaitu di pintu gerbang. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita menerima Dia, kita percaya kepada Dia. Tetapi iman itu tidak berhenti di situ. Iman itu terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Memang firman Tuhan katakan, nanti di sana tidak ada lagi iman, tidak ada lagi harap, yang ada tinggal kasih. Iman, harap, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Ketika kita sudah bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru, kita tidak perlu iman lagi. Sudah sempurna iman kita karena kita sudah bertemu. Sudah melihat yang masih bertahan sampai kekal, itu adalah kasih. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, kita baca ayat ini. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Terima kasih. Dikatakan dalam perlombaan ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pribadi lepas pribadi, kita sedang berlomba. Tapi dalam perlombaan ini kita diminta mata yang tertuju kepada Kristus. Mata kita senantiasa memandang kepada Dia. Dia yang telah berkorban, menanggung semua beban dosa itu. Maka dikatakan tanggalkan semua beban. Karena kalau ada beban, ya, memang pelari itu kalau dia sedang latihan, saya pernah melihat dia pakai beban dikasih di kaki untuk melatih supaya dia kuat. Tapi ketika saat dia lari, benar-benar lomba lari, semua beban semini mungkin harus lepas. Nggak boleh pakai jam, sepatunya yang ringan, supaya dia lari dengan cepat dan bisa menjadi pemenang. Alkitab seringkali menggunakan istilah itu. Jangan ada beban. Tapi beban di sini bukan hal yang lahiriah, beban dosa. Kalau ada dosa, lepaskan. Karena itu menghambat perlombaan kita. Menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau ada beban dosa, lepaskan. Kalau ada ketidaksenangan, beri pengampunan. Ini wajib. Kan Alkitab mengatakan yang diwajibkan bagi kita dalam perlombaan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan ya kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya itu namanya pilihan. Tapi ini wajib dalam perlombaan ini, di mana Kristus sudah
memimpin kita dalam iman, dan membawa iman ini kepada kesempurnaan. Kita belajar untuk melepaskan semua beban-beban dosa itu. Ya, dosa-dosa yang kita, Tuhan, aku nggak mau. Karena dosa ini menjadi beban sehingga kita tidak bisa maju. Tidak bisa maju dalam iman, tidak bisa maju dalam pelayanan, tidak maju di dalam kerohanian kita, tidak maju di dalam hal-hal yang baik. Apalagi perlombaan menuju kepada kesempurnaan, kita nggak maju, berhenti, bahkan cenderung mundur. Wah. Tapi kalau beban ini sudah dilepaskan, kita lepaskan. Yesus sudah mengampuni kita, tapi ada bagian-bagian yang harus kita lepaskan. Sakit hati, akar pahit, kebencian, ya. Harus berani kita melepaskan, karena itu beban yang membebani hidup kita. Dan Tuhan katakan, pandang kepada Dia yang menyempurnakan iman kita. Ya. Setia terus kepada Dia, pandang kepada Dia, sehingga iman itu sampai kepada kesempurnaan. Kita belum sempurna saat ini. Kalau dikatakan apakah kita sudah sempurna dalam iman? Belum. Belum. Tapi Tuhan yang menyempurnakan iman kita itu. Tapi tugas kita saat ini, kita sudah ada di rel yang benar, di jalan yang benar. Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada Timotius di akhir hidupnya, dikatakan, aku telah berjuang dalam perlombaan iman, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini saya baca itu ya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang dipelihara itu iman. Di dalam perlombaan iman. Jadi kalau Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir, berarti ada titik awal dia mulai. Ada titik start ketika dia bertemu dengan Tuhan di Damaskus itu. Itulah titik awal perubahan hidupnya. Dan dia terus berjalan mengiring Tuhan. Jadi dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Ingat Bapak Ibu, kapan mulai percaya kepada Kristus? Itu titik awal. Dan kita sedang masuk di dalam perlombaan iman ini. Harus sampai titik akhir. Apa yang kita pelihara? Rasul Paulus katakan, oh, aku telah memelihara semua harta dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu yang dilihat. Aku telah memelihara ini, memelihara kambing, memelihara, bukan. Ya, aku punya ini, punya itu, bukan. Dia katakan, aku telah memelihara iman. Dan aku telah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, ini kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Wah, luar biasa. Rasul Paulus telah menjalani perjalanan iman yang tidak mudah dalam panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dia tahu panggilannya, dan dia menjalani harinya dalam panggilan itu sebagai seorang rasul melayani Tuhan. Dan dia katakan, aku memelihara iman. Mari kita memelihara iman. Kita sedang berjuang dalam perlombaan ini. Karena apa? Ini ayat terakhir. Karena ketika Tuhan datang yang kedua kali, yang Tuhan lihat dari kita apa? Yang Tuhan cari dari kita apa? Saya melihat dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 18, ayat 8. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Ini ayat terakhir. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, anak manusia itu, itulah Kristus. Kalau ia datang yang kedua kali, Tuhan katakan, adakah ia anak manusia itu mendapatkan iman di bumi? Iman ini sangat penting sekali. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, yang masih mengasihi Tuhan. Ketika dia datang kembali, dia lihat jemaat GPT Philadelphia ini, kita semua ini didapatkan oleh Tuhan. Ada iman, tetap memelihara iman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh imannya kepada Tuhan. Dia tetap setia dan mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan cari. Dia tidak melihat kesuksesanmu dalam hal apapun. Dia tidak melihat pencapaian-pencapaianmu. Dia melihat imanmu. Ya, marilah kita ditemukan oleh Tuhan, didapatkan oleh Tuhan, tetap beriman kepadanya. Amin. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus hidup, karena firman itu hidup. Firman itu berkuasa, ya, yang mampu mengerjakan hati kita, mengubah seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, sampai akhirnya kita benar-benar, Tuhan, ya, hidupku untuk Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku hidup bagimu, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan kau. Kita nyanyikan ini dengan sebuah pengertian sesuai dengan firman Tuhan ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kita masih hidup. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tidak bisa menjauhkanku darimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tidak bisa menjauhkanku darimu. Kita nyanyikan pujian ini. Saya undang kita sama-sama berdiri. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kita perlu anugerahnya Tuhan. Ku perlu anugerahmu. Mari nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, amin Tuhan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Mata kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan kami. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Terima kasih, kau memberikanku hidup
Kami mau komit kepada Engkau Tuhan. Kalau kami hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami hidup bagimu. Mata kami memandang Engkau, Tuhan yang tersalib bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, kalau ku hidup, ini hidup kami hanya untuk Tuhan. Oh, hati kami menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama ku hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami Tuhan. Terima kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tidak bisa menjauhkanku dari-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kami hidup menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah kami yang menyelamatkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Kami mau Tuhan setia kepada-Mu. Kami mau mengasihi-Mu selalu Tuhan. Kami mau menghormati-Mu selalu. Haleluya, haleluya Yesusku. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Allah yang hidup. Engkau yang membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Firman-Mu hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau
Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memelihara hidup kami. Firman-Mu berkuasa menjaga kami domba-domba-Mu, memberikan kami makanan yang menjadi makanan rohani bagi kami, yang menguatkan kami, yang menyehatkan kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu, kami beriman kepada Engkau. Tumbuhkanlah iman kami Tuhan, biar kami terus hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi kami menyanyikan dunia tidak dapat memisahkan kami dari Engkau, karena Tuhan yang memelihara kami. Ini kami domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, seluruh kami Tuhan. Kami ada di dalam penggembalaan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja lebih lanjut untuk kami mampu mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu mengalir dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja mengerjakan hati pikiran kami, seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, hormat, kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Marilah kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah membawa seluruh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.